术，咬下去最浓的区域。好美妙的感觉。没遇上的是我，蓝星就是你的对手，其中最闪亮的那个。你好，刚才你催动念力发起全力，不在体内。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Yang mana ini ada chapter 472 sampai 475. Air mata kegembiraan yang selama bertahun-tahun ditahan kini mengalir. Perjuangan kerja kerasnya semua demi saat ini, dan kini mereka telah mencapai tujuan besar. Hanya sedikit sebelum Lo Feng kembali dari kota kekacauan Primal. Setelah beberapa percakapan ringan, Baotalai tersenyum dan berkata, bahwasanya menurut audit yang dia lakukan, modal perusahaan Pinghai kini mencapai 100.012 elemen campuran. Ini berarti bahwa perusahaan Pinghai telah naik ke peringkat kedua dalam perusahaan yang terdaftar di alam semesta virtual. Dalam waktu dekat, Nyonya Lau, Anda akan menerima hak dan keistimewaan dari posisi baru itu. Kepala Biro dan wanita bermata hijau kemudian pamit karena mereka harus segera melaporkan hasil audit kepada manajemen utama untuk mengesahkan kenaikan level perusahaan Pinghai. Setelah mereka pergi, ruangan itu hanya menyisakan Shushin dan Donglan. Saat itu Shushin tersenyum tipis, namun hatinya dipenuhi kebahagiaan yang luar biasa. Ia berjalan menuju jendela kaca besar di ujung ruangan dan melihat bayangannya sendiri yang sedang terpampang di sana. Penampilannya tak berubah selama 100 tahun terakhir. Ia masih secantik dulu dan tubuh yang ramping, tetapi dalam hatinya ia merasakan perubahan besar. Kali ini ia merasa seperti seorang gadis remaja yang baru saja jatuh cinta untuk pertama kalinya. Penuh dan antisipasi dan kegembiraan akan masa depan. Dan penuh harapan, Shushin mengaku tidak sabar melihat bagaimana reaksi Lo Feng saat melihat dirinya di Gunung Yuxiang nanti. Di sisi yang berbeda, terlihat di dalam perjalanannya di kota kekacauan Primal, Lo Feng telah menghabiskan waktu yang cukup lama. Sementara itu di alam semesta nyata, lebih dari 60 tahun telah berlalu. Selama waktu itu, Shushin bekerja keras mengolah perusahaan Pinghai, memulai dari modal awal sebesar 600 elemen campuran yang diberikan oleh Lo Feng. Bersama dan keterampilan investasi adik laki-lakinya yakni Lahua, mereka berhasil mengembangkan perusahaan tersebut hingga mencapai nilai lebih dari 100.000 elemen campuran. Keberhasilan mereka tidak datang dan mudah. Di awal, modal besar yang diberikan Lo Feng memungkinkan Pinghai memulai dalam skala besar. Tapi kesuksesan selanjutnya adalah hasil dari kepemimpinan Shushin dan kemampuan strategisnya yang berlian. Dalam kurun waktu 100 tahun saja, perusahaan yang dulu kecil itu kini telah menjadi salah satu yang terbesar di alam semesta. Membuat banyak anding, yakni makhluk abadi terkesima. Sementara Shushin berhasil membawa Pinghai mencapai puncaknya. Di tempat lain, Lo Feng sedang dalam perjalanan penting sendiri di kota kekacauan Primal. Di sebuah balkon, ia duduk bersila, memusatkan energi dan menyerap pelajaran yang ia dapatkan selama bertahun-tahun. Kesadarannya sepenuhnya terhubung ke alam semesta virtual, di mana ia menjadi simulasi pelatihan yang intensif. Keesokan paginya, ruang rahasia tablet 9 jagat raya akan terbuka lagi, memberi Lo Feng kesempatan untuk masuk dan menguji kekuatannya. Namun saat ini ia masih fokus menyelesaikan pelatihan persenjataannya. Di tengah latihannya, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara bergema di dalam benaknya. Suara itu terdengar jelas perintah yang tak bisa diabaikan. Tak hanya Lo Feng, lebih dari 800 jenius lainnya yang tersisa di kota kekacauan Primal juga mendengar panggilan tersebut. Dan cepat mereka semua bergegas menuju langit, di mana seekor ikan beraksasa berwarna biru tua melayang. Panjangnya mencapai 1000 meter, memancarkan energi kuat yang membuat siapapun yang melihatnya tunduk. Ikan itu adalah kapal perang, dan dari dalamnya 10 sosok terbang keluar. Pemimpin mereka adalah seorang pria berlapis baja hijau dan sayap ungu yang memancarkan aura mengerikan. Lo Feng dan para jenis lainnya hanya bisa menunduk dengan hormat. Tekanan yang diberikan oleh kesatria itu sangatlah luar biasa, seperti dewa yang sedang menilai nasib mereka. Suara dingin kesatria itu terdengar di udara, menegur mereka atas kematian sepertiga dari kelompok awal yang berjumlah 1000 orang. Meskipun kota kekacauan Primal adalah tempat paling aman, masih ada begitu banyak yang gugur. Kesatria itu memperingatkan mereka bahwa setelah 10 hari, ketika mereka meninggalkan kota kekacauan Primal, mereka akan menghadapi bahaya yang jauh lebih besar di alam semesta yang sebenarnya. Hanya setengah dari mereka saja yang diperkirakan akan bertahan dalam 100 tahun mendatang.
Setelah memberikan peringatan, kesatria itu memerintahkan mereka untuk melanjutkan pelatihan mereka dalam 10 tahun terakhir di kota tersebut. Kesempatan ini adalah yang terakhir bagi mereka untuk mempelajari dan memperbaiki diri sebelum mereka menghadapi dunia yang jauh lebih keras di luar sana. Dan kata perintah terakhir, kelompok besar itu segera bubar, kembali ke sudut-sudut kota untuk memanfaatkan waktu yang tersisa. Sementara itu Lo Fang menyadari bahwa tekanan dan tantangan yang akan datang jauh lebih besar dari yang ia duga, dan itu harus siap menghadapi apapun yang menantinya. Di langit yang kelabu, seorang pria berjubah ungu dan hijau melangkah dengan tenang, lalu lenyap begitu saja dari kota yang tengah dilanda kekacauan. Hanya sekejap ia muncul di depan sebuah rumah besar yang berada di daerah terpencil. Meskipun megah, rumah itu terkesan sederhana dan rendah hati. Tapi ada satu ciri yang menonjol, yakni sebuah pintu besar berwarna hitam yang menjulang tinggi. Saat itu terdengarlah sebuah suara lelaki tua yang bergumam mengatakan bahwasanya sungguh jarang ada taman baik yang datang berkunjung ke tempatnya. Di momen serupa, seiring dan pintu hitam yang perlahan terbuka secara otomatis, dari balik pintu itu muncullah seorang lelaki tua dan 3 mata yang berpakaian lusuh. Tampak seperti mengenaikan kain karung. Dialah Kendeli, sang penjaga tablet kekacauan utama. Makhluk kuat yang memiliki 52 klon. Selain itu, di sana juga terlihat seorang pria berjubah ungu dan hijau yang senyum tipis. Dia ternyata adalah salah satu kesatria terkuat alam semesta yang dikenal dengan nama 9 kesatria. Keduanya berjalan berdampingan menuju ruang tamu rumah itu dan duduk saling berhadapan. Kendeli kemudian tersenyum sambil menuangkan anggur ke dalam gelas kristal yang tampak tua. Sambil tersenyum lebar, 9 kesatria memberitahu kalau dirinya baru saja menemukan sebuah area rahasia baru di alam semesta. Dari perhitungannya, area itu berada pada tingkat yang sangat tinggi. Padahal demikian, seketika mata Kendeli yang ketiga bersinar dan penuh rasa ingin tahu yang mendalam. Area rahasia di alam semesta bukanlah hal yang asing baginya. Ia tahu bahwa area-area tersebut merupakan fenomena yang terbentuk secara alami ketika alam semesta yang luas mengalami perubahan. Meskipun sebagian besar perubahannya menghasilkan planet, bintang, atau fenomena biasa, ada saat-saat khusus, di mana terbentuklah area rahasia yang menakjubkan. Area-area ini biasanya memiliki ukuran sebesar ladang bintang pegunungan naga hitam. Dan di dalamnya tersembunyi bahaya serta harta karun yang tiada tara. Dan penuh rasa penasaran, Kendeli bertanya tentang seberapa berbahaya area rahasia tersebut. 9 kesatria itu menjawab bahwasanya apapun yang berada di bawah tingkat kesatria pasti akan meninggoy. Dan begitu mereka masuk, bahkan bagi para kesatria kaisar, kemungkinan bertahan hidup mereka sangatlah kecil. Mendengar itu, jantung Kendeli berdebar kencang. Hanya sedikit hal di alam semesta yang benar-benar dapat membahayakan hidup para kesatria. Jika sebuah area rahasia dapat memusnahkan semua makhluk di bawah tingkat kesatria, maka area itu pasti sangatlah menakutkan. Namun semakin menakutkan suatu tempat, semakin besar pula potensi harta karun yang bisa ditemukan di dalamnya. Bahkan ada harta karun tertentu yang bisa membuat seorang kesatria menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Sehingga 9 kesatria tidak akan mengundang siapapun yang tidak ia percayai. Oleh karena itu, 9 kesatria datang ke sini secara pribadi untuk mengundang Kendeli. Sebelum menjawab, Kendeli tampak ragu sejenak. Sempat berpikir dalam-dalam. 9 kesatria kemudian kembali memberitahu kalau di area rahasia itu sama sekali tidak ditemukan bahaya apapun. Karena dunia itu alam semesta primal, hanya alam kecil yang masih berkembang. Bahkan 10 juta alam semesta primal tidak sebanding dengan alam semesta mereka yang sebenarnya. Sudah berpuluh ribu era sejak Kendeli pergi. Tidakkah Kendeli merasa sudah waktunya untuk menjelajahi kembali? Mungkin ada penemuan besar yang menunggu Kendeli di sana. Di waktu yang sama, tampak mata Kendeli yang ketiga bersinar lebih terang. Pikiran tentang penemuan besar dan kemungkinan menemukan harta karun yang tak ternilai akhirnya membuatnya mengambil keputusan. Dengan penuh tekad, Kendeli tiba-tiba meminta 9 kenaik untuk memberitahunya mengenai jadwal keberangkatan. Ketersediaan Kendeli itu jelas membuat 9 kenaik tersenyum puas. Sebab dengan keberadaan Kendeli, peluang mereka akan jauh lebih besar. Terlebih lagi, Kendeli adalah makhluk kuno dan kekuatan yang luar biasa. Bahkan lebih ditakuti daripada 9 kenaik sendiri. Kekuatan aslinya ditambah dan kemampuan klon yang ia miliki membuatnya hampir tak terkalahkan. Setiap klon Kendeli memiliki sekitar 60% kekuatan aslinya, menjadikannya sempurna untuk menjelajahi wilayah berbahaya tanpa risiko besar.
Saat percakapan mereka berlanjut, tiba-tiba 9 kenaik mengelurkan keningnya. Hal itu terjadi karena ternyata salah satu jenis baru yang diterima sebagai murid pemimpin negara Yuan Shen, yakni Rong Jun, baru saja melewati tingkat keempat jembatan surgawi. Dan kata lain, sekarang sudah ada 3 dari batch baru yang berhasil melewati tingkat keempat, yakni Bolan, Lo Feng, dan Rong Jun. Mereka sangat luar biasa. Tak jauh dari sana, di sebuah balkon tempat pelatihan, tampak Lo Feng yang mendengar berita tentang Rong Jun yang baru saja melewati level keempat. Dia berdiri dan semangat juang yang membara. Dan tekad bulat, Lo Feng segera menuju jembatan surgawi. Sampai di sana, ia melihat sudah banyak jenius lainnya yang berkumpul, termasuk Bolan, pemuda berjubah putih yang telah melewati level 5 sebelumnya. Saat itu, Lo Feng dan Bolan saling bertukar pandang, tanpa kata-kata, namun semangat kompetisi di antara mereka sangatlah jelas. Masing-masing tahu bahwa mereka adalah rival sejati. Setelah itu dan cepat, Lo Feng melesat menuju jembatan surgawi, melewati kabut dan badai yang menyelimuti tingkat 4 dan 5. Di hadapannya, pria berjubah perak dan tornado raksasa yang menggila berdiri sebagai rintangan terakhir. Melihat pria berjubah perak itu, Lo Feng memilih untuk menggunakan keterampilan pengendalinya, memanggil senjata favoritnya yakni Nansen Upperman, yang segera membentuk pilar totem yang berkilauan di udara. Lawannya ada seorang pria berjubah perak dan senjata yang sama tampak percaya diri. Lalu tanpa ragu Lo Feng meluncurkan serangan pertamanya. Pilar totemnya berputar memancarkan cahaya emas yang memenuhi langit. Pertarungan antara dua jenius alam semesta itu pun dimulai, dan masing-masing mengerahkan segala kemampuan mereka. Pada saat itu, pria berjubah perak terlihat sedang menggunakan 96 bilah emas menyatu bersama. Sejumlah besar benang emas menenun dan menghubungkannya. Bilah emas gelap sepanjang 3 meter, hampir seperti bilah emas sejati. Orang-orang tidak akan bisa melihat benang emas di antaranya. Pisau besar itu melayang di depan pria lapis baja perak, yang mana pisau besar itu merupakan teknik dari level 5 Nansen Upperman, yakni Specializer. Melihat level 5 Nansen Upperman, Lo Feng awalnya tampak sedikit takjub, karena sekarang pemahamannya tentang gambar gerimis dan pemahamannya tentang hukum asal emas masih belum bisa menghasilkannya ke 5 tingkat persenjataan Nansen. Namun dengan gambar 1, yakni tentang gambar tetesan air hujan, Lo Feng sudah benar-benar melihat melalui 9 keajaiban dan menggabungkan 9 menjadi satu tubuh, sehingga hal itu membuat pilar totem milik Lo Feng jauh lebih kuat daripada pilar totem lainnya. Lo Feng ingat dengan sangat jelas dulu ketika ia pertama kali mencoba level 1, pedang penusuk surga miliknya dikalahkan oleh 3 bilah milik lawannya menjadi 1. Itu tidak berarti bahwa semakin tinggi levelnya, semakin tinggi kekuatan dari kekuatannya. Di momen serupa, tampak pria lapis baja perak itu dan dingin menatap Lo Feng. Dan pedang panjang hitam kemasan 3 meter itu segera menggorok langit dan menjadi buram emas. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.